versi 5 harus ditutup tanggal 1 Januari pukul 00.00. Jadi itu nanti versi 5 sudah nggak bisa dipakai lagi. Diganti dengan versi 6. Katalog versi 6. Nah, cuman kemarin kita lapor bahwa tidak mungkin ditutup semua versi 6. Versi 5. Nah, ada beberapa, kalau dulu kenalnya etalase, sekarang jadi kategori. Itu masih belum bisa integrasi dengan versi 6. Kemarin kita identifikasi adalah konstruksi dan obat. Kemudian ada etalase yang belum connect dengan pembayaran. Itu nanti akan keluar SE kemarin ditarget hari Jumat harus keluar dari LKPP. Mana-mana yang etalase mana yang bisa masih menggunakan versi 5, mana-mana yang harus menggunakan versi 6. Perintah Presiden waktu peluncuran versi 6 itu diperintahkan seluruh KL Pemda wajib menggunakan versi 6. Nah, nanti Pari, Rizka. Ya Pak, baik Pak. Nanti tolong teman dikumpuli untuk mekanisme versi 6. Nah, ini 1 Januari pukul 00 versi 5 sudah tidak bisa dipakai. Bedanya apa? Kalau versi 5 itu masih ada katalog lokal dan katalog sektor. Di versi 6 nggak ada. Karena semua etalase atau kategori itu yang menetapkan LKPP. Kemudian ada kurasi harga dan kurasi penyedia. Jadi kita pengalaman versi 5 itu banyak masalah dan banyak etalase yang harusnya tidak bisa katalog tapi banyak dikatalogkan. Terus indeks kompetisi di masing-masing katalog lokal nih terutama masih kecil sekali. Jadi nanti kalau Anda mau purchase gitu ya, kalau masih ada di versi 5, saya wanti-wanti. Kalau versi 5 itu misalnya konstruksi ini, dan ini kemudian KPK diskusi dengan saya, pasti itu kok yang tayang katalog konstruksi kok dikit banget sih Pak di masing-masing daerah. Saya sudah membuat kirim surat ke Pak Sikda, ke seluruh Sikda provinsi, seluruh kabupaten kota, mengingatkan kalau yang ditangkepin KPK itu ternyata klop dengan indikasi saya. Kalau yang tayang satu etalase cuma 3, 2, 1 itu ada unsur kesengajaan. Karena jumlah kontraktor di daerah itu pasti lebih dari 100. Kenapa masih ditayangkan cuma 3, cuma 2, bahkan cuma 1 gitu ya. Itu aneh. Hasil penyelidikan KPK ternyata sengaja supaya yang tayang 3, supaya yang tayang 5. Harusnya kan ya minimal 100. Sehingga banyak laporan ke saya dan ke KPK dan ke penyidik lain, dan kemarin saya juga diskusi dengan BPK, itu ditemukan tuh. Ada kejanggalan-kejanggalan, ada yang protes, Pak, kok yang diklik itu melulu. Kok yang di purchase ya jelas dia melulu, wong cuma 3. Cuma 2 gitu ya. Akhirnya karena konstruksi itu punya syarat SKP, dia pasti jual proyek yang diklik tadi. Itu jual proyek ke tempat lain, ke pengusaha lain. Nah,
Akhirnya bermasalah ya. Kalau terjadinya seperti itu ya jangan pakai katalog. Kasih tahu ke para PPK tuh. Jangan pakai katalog. Pakai mini kompetisi pun itu kompetisinya karena kurang dari 3, kurang dari 5 gitu ya. Ternyata penyedia di sana dilihat banyak enggak awalnya. Kalau banyak berarti tingkatkan dulu indeks kompetisinya. Tingkatkan dulu indeks penyedianya. Satu etalase ya didorong ya kalau banyak ya 100 gitu ya. Kalau enggak banyak ya Silakan, Pak. jadi kalau ternyata cuma satu ya tunjuk langsung. Tapi kalau ini mencurigakan, gitu ya. Saya nggak tahu. Saya itu nggak tahu. Pak, hanya 3 kita sudah ngasih peringatan. Ternyata hasil survei saya banyak penyedia itu untuk mendapatkan akun penyedia itu susah katanya di Pemda, katanya di KR. Padahal mesin saya di LKPP itu membuat akun bisa 1 hari 40.000. Saya dapat laporan tuh, bikin akun 1 akun 4 bulan. Kan aneh. Berarti ada oknum tuh yang menghambat. Terus kalau kita lihat Banyuwangi, Medan, terus yang kita anggap berprestasi itu Minahasa Utara. Di Minahasa Utara itu kan dia jauh tuh dari Manado tuh. Itu bisa dalam 2 bulan menayangkan penyedianya 20.000. Kenapa yang lain di kota-kota yang ada di Jawa, kenapa lama gitu? Kenapa ngasih akun kok lama gitu? Itu kita biasanya itu pasti diperiksa KPK tuh. Kenapa lama? Kenapa akun penyedianya itu kenapa yang tayang sedikit? Kita sudah ngasih tahu ke Sekda, tolong ditambah. Ini ada yang aneh. Gitu. Diperiksa tuh LPSC-nya. Kenapa nggak niru seperti Medan, seperti Banyuwangi, seperti Minahasa Utara, gitu ya. Sehingga terjadi yang purchase yang benar, gitu ya. Terus kembali lagi, waktu purchase, waktu pra purchasing, persiapan purchasing, kan Anda diminta dari analisis kebutuhan, terus nyari di mana tuh? Di katalog. Jangan bikin filternya itu mengada-ada. Yang ditemukan KPK kemarin, waktu bikin filter mengada-ada. Mengarahkan ke merek tertentu. Bahkan kemarin ditemukan KPK itu lapor ke saya, Pak itu ngopi paste produk PT itu. Jadi sebelum acara purchase itu di copy itu sehingga ya pas keluar dari hasil filter ya cuma 1 wong Anda copy paste. Gitu. Padahal kebutuhannya tidak harus itu gitu ya. Itu kemarin yang ditemukan oleh teman-teman KPK, Kejaksaan sama BPK. Gitu ya. Jadi ini korelasinya tadi karena ada intervensi. Anda diminta untuk menangin si A, diminta purchase-nya dengan si A. Bahkan kemarin saya dapat kasus itu mini kompetisi nih Pak, tidak negosiasi. Jadi PPK-nya, oknum PPK-nya itu cek ke katalog, kebetulan sesuai kebutuhan dia ada 3 produk, 3 merek gitu ya. Terus dipanggil manual, diundang dulu. Udahlah, saya mau purchase nih. Kamu nggak usah berantem. Saya nanti mini kompetisi. Lu atur aja. Nanti gantian pemenangnya.
nyetor 30%. Gitu ya. Jadi ternyata mini kompetisi pun bisa diakali dari oknum PPK atau oknum pejabat pengadaan itu bisa ngatur tuh secara manual, baru nanti dilakukan mini kompetisi. Itu jangan dilakukan seperti itu gitu ya.